Halo, selamat pagi pemirsa di awal pekan. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Dan pemirsa, kita sudah masuk di program spesial dialog yang masih di Market Now di sesi pertama, dan kali ini kembali bersama saya David Sanovel. Dan pada pagi hari ini kita berbincang terkait juga dengan update atau proyeksi dari sektor komoditas di tahun 2016 ini. Tapi sebelum kita memulai perbincangan kita pada pagi hari ini dengan narasumber yang berkompeten, kami punya satu informasi untuk Anda, di mana harga minyak mentah masih melanjutkan penurunannya pada perdagangan pekan ini. Kondisi ini terjadi di tengah pertanda lebih jauh pelemahan ekonomi Tiongkok yang notabene adalah negara konsumen energi terbesar kedua di dunia. Pada perdagangan pagi ini, harga minyak jenis Brent yang menjadi patokan minyak Eropa dan global sempat tercatat turun 59 sen atau 1,8% dan berada di level 32,96 dolar Amerika per barrel. Sebagai catatan, sepanjang pekan pertama di tahun 2016, harga minyak mentah tercatat telah mengalami koreksi hingga 10%. Anjloknya harga minyak disebut sejumlah pihak terjadi setelah Tiongkok mencatat masih mengalami penurunan bulanan ke-46 kali pada harga produsen. Sementara itu, laju inflasi baru mencapai separuh dari target pemerintah negeri panda tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui pandangan pengamat komoditas atas pergerakan harga minyak mentah di awal tahun 2016 ini yang cenderung turun dan dampaknya ke sektor energi nasional, sudah hadir di studio mini IDXL pada pagi hari ini ada Bapak Ibrahim yang merupakan pengamat komoditas. Selamat pagi Pak Ibrahim. Selamat pagi. Apa kabar di awal pekan ini, Pak? Baik. Iya, tapi kurang baik ya, tapi terhadap pergerakan harga komoditas begitu Betul, ya. betul. Iya, Pak Ibrahim, kita langsung saja mulai perbincangan kita pada pagi hari ini. Harga minyak mentah terus menyentuh level terendah, bahkan kondisi ini terjadi sejak tahun 2004 yang lalu. Nah, kemana harga minyak mentah yang akan bergerak di awal tahun 2016 ini, Pak Ibrahim? Ya, di awal tahun ini harga minyak mentah dunia masih akan mengalami satu penurunan. Ya, kita tahu bahwa diawali dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Arab Saudi dan Iran. Ini mengakibatkan harga minyak mentah dunia itu mengalami satu penurunan. Di sisi lain pun juga bersamaan dengan itu bahwa rilis manufaktur yang dikeluarkan oleh Sekian ini lebih rendah, ya, tidak sesuai dengan ekspektasi, mengakibatkan harga komoditas kembali lagi mengalami satu penurunan. Nah, kita lihat di sisi lain bahwa Cina pun juga di tahun 2016 kemungkinan besar kebutuhan minyak, impor minyak untuk dalam negeri sendiri mungkin mengalami satu penurunan yang tadinya di 510.000 barel per hari. Kemungkinan besar di tahun 2016 itu hanya 300.000 barel per hari. Artinya apa? Bahwa dengan penurunan konsumen, ya, penurunan impor dari Cina sendiri, ini mengakibatkan supply di secara global ini mengalami satu peningkatan. Kita tahu bahwa di tahun 2015 ini melebihi produksi minyak ini hampir 1,8 juta per barel. Itu per hari, ya, ini kelebihannya. Nah, setelah adanya penurunan importer dari Cina sebesar 300.000 barel per hari, kemungkinan besar di tahun 2016 pun juga supply itu akan semakin banyak. Baik, semakin menarik saja Pak Ibrahim, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali usai komersial berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan kita masih berbincang dengan Bapak Ibrahim yang merupakan pengamat komoditas. Pak Ibrahim, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah Anda jelaskan berbagai faktor yang menyebabkan harga minyak mentah terus tertekan, ya, begitu. Di awal tahun 2016 ini tampaknya kondisinya masih tetap berlanjut. Proyeksi Anda di 2016 seperti apa? Apakah tekanan terhadap harga minyak mentah masih akan terus berlanjut, paling tidak di semester pertama di 2016 ini? Ya, jadi mungkin saya akan membahas ada dua fase. Pertama adalah fase semester pertama, itu masa konsolidasi. Fase kedua itu adalah pertumbuhan. Kita lihat di masa konsolidasi ini kemungkinan besar antara produsen dan konsumen ini akan saling introspeksi diri. Tetapi kita tahu bahwa Amerika di tahun 2016 sudah mengurangi produksinya dari 1,8 jadi 1,1 juta barel per hari. Artinya itu cukup bagus. Tetapi kita melihat ke Arab Saudi dan Rusia yang sampai saat ini masih terus menggenjot produksinya. Kenapa mereka menggenjot? Karena
saya anggap bahwa Rusia dan Arab Saudi ini mesin perang. Ya, kita tahu bahwa mereka terlibat dalam peperangan baik di Suriah dengan Yaman dan lain-lain. Mereka membutuhkan cadangan minyak yang cukup besar, sehingga mereka tidak menghiraukan oversupply yang terjadi. Nah, di sisi lain pun juga OPEC saat ini pun juga tidak bisa mengintervensi tentang produksi, ya, karena Iran sendiri pasca sanksi, ya, pasca dicabutnya sanksi oleh Amerika, ya, kita tahu bahwa Iran pun juga menambah produksinya dari 1 juta barel per hari menjadi 1,5. Artinya bahwa kebutuhan oversupply ini cukup tinggi. Nah, di sisi lain pun juga Amerika saat ini bukan lagi negara importir, tetapi mereka negara eksportir. Nah, pada saat Amerika sebagai negara eksportir, berarti mereka harus mencari pasar. Nah, dengan mencari pasar, terjadilah perang harga. Nah, di sisi lain, di pasar gelap telah terjadi perdagangan secara ilegal, yaitu dengan harga di bawah standar, di bawah harga pasar, sehingga harga relatif fluktuatif dan akhirnya harga kembali lagi mengalami satu penurunan. Jadi hal yang wajar kalau seandainya di bulan Januari ini harga minyak terus mengalami satu penurunan. Permasalahan yang harus diatasi saat ini adalah menghentikan perdagangan ilegal, ya, di pasar gelap yang dengan harga yang relatif lebih murah. Baik, dengan kondisi-kondisi seperti ini, Pak Ibrahim, Anda memproyeksikan level berapa yang akan disentuh untuk harga minyak mentah untuk level terendahnya? Ya, kemungkinan besar level terendah akan mencapai di level 20 sampai 25. Ini adalah level terendah di semester pertama. Tetapi jangan khawatir, kemungkinan besar di semester kedua ini akan kembali lagi merangkak lebih baik. Karena kita tahu bahwa Bank Dunia pun juga sudah memproyeksi bahwa harga pertumbuhan ekonomi global kemungkinan besar akan mengalami satu penguatan, tetapi di sisi lain pun juga Cina pun juga PDB-nya akan kembali lagi turun di 6,7. Artinya prediksi 6,7 untuk Cina ini memang sudah terjadi. Bahkan sebelum-sebelumnya analis juga banyak yang menganggap bahwa 6,7 itu adalah angka yang wajar di tahun 2016. Karena harus diingat bahwa ekonomi di Cina yang dari sentralistik berubah menjadi mekanisme pasar ini membutuhkan penyesuaian-penyesuaian, sehingga wajar kalau seandainya PDB Cina itu mendekati level 65. Level 65 itu sebenarnya kekuatan Cina masih bagus. Oke. Iya, terkait juga dengan ekonomi Tiongkok yang diproyeksi akan masih cenderung melambat ini, Pak Ibrahim. Sementara Amerika Serikat mencatatkan tambahan 3 juta pekerja baru di 2015. Apakah dengan data dari kedua ekonomi besar ini akan mempengaruhi konsumsi minyak? Untuk China tadi Anda sudah bahas, tapi kalau untuk Amerika seperti apa? Ya, Amerika sendiri kita lihat sekarang Amerika bukan lagi negara importir, ya, tetapi negara eksportir. Kita harus diingat bahwa kuartal pertama Amerika ini musim dingin. Biasanya kalau masuk ke musim dingin ini banyak orang yang berhenti bekerja, istilahnya di sini cuti, ya, mereka banyakkan di rumah. Ada yang mereka istilahnya pergi ke luar negeri. Nah, cadangan untuk minyak kita lihat di minggu kemarin dirilis bahwa di Amerika cadangan minyaknya mengalami satu peningkatan, terutama adalah gasolin, ya, untuk bensin. Karena orang-orang berlibur di sana itu sedikit mengalami satu penurunan. Nah, ini wajar karena di kuartal pertama itu bersamaan dengan musim dingin, apalagi udah musim dingin, kemudian musim hujan, banjir lagi. Di 13 negara bagian di Amerika sekarang bukan saja musim dingin, tapi musim hujan dan terjadi banjir. Inilah yang mengakibatkan cadangan minyak di Amerika mengalami satu peningkatan, sehingga menekan juga harga minyak mentah secara global. Iya, tapi kalau kita berbicara untuk dampak dengan anjloknya harga minyak, Pak Ibrahim, apakah ini juga akan mempengaruhi nilai investasi perusahaan minyak dan gas? Oh iya, ini pasti akan berdampak sekali karena kita tahu dengan harga relatif lebih murah, ya, ini kemungkinan besar para investor pun juga sangat berhati-hati. Tetapi harus diingat bahwa investasi di mana dulu? Mungkin kalau di area-area Timur Tengah, ya, di Arab Saudi dengan 35 barel per hari, ya, artinya dengan harga $35 ini pun juga sudah masih menguntungkan. Mungkin di wilayah-wilayah Timur Tengah orang akan lari ke sana, tapi di luar Timur Tengah ini memerlukan kos yang cukup besar, ya, sehingga saat ini kemungkinan besar pelaku-pelaku pasar hanya melihat sampai kapan. Kalau seandainya di semester 2 pertumbuhan ekonominya sudah sedikit membaik, kemudian harga minyak merangkak di atas 50, itulah saat yang bagus untuk pelaku pasar, untuk investor, untuk kembali lagi mengeksplorasi minyak dan gasnya. Iya, tapi kalau kita berbicara untuk dampaknya di dalam negeri atau domestik, Pak Ibrahim, beberapa waktu yang lalu banyak yang mengkhawatirkan di tengah
tren dari pelemahan harga minyak mentah dunia, target lifting di dalam negeri pesimis akan bisa tercapai. Anda melihat seperti apa? Iya, pasti akan berdampak karena kita tahu bahwa di Indonesia pun juga banyak perusahaan-perusahaan GO ya antara Indonesia dan asing. Artinya apa? Pada saat terjadi permasalahan harga minyak mengalami satu penurunan pun juga owner-owner dari luar negeri juga mereka merasa inilah saatnya untuk konsolidasi. Yang saya katakan semester pertama itu masa konsolidasi di mana investor-investor asing sekarang hanya melihat bagaimana saya harus mengeluarkan dana yang cukup besar, tetapi momen-momennya belum tepat saat ini. Kalau seandainya banyak yang pesimis tentang lifting untuk minyak, ini hal yang wajar karena memang harga saat ini masih relatif lebih rendah. Baik. Kita akan jeda kembali Pak Ibrahim, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen terakhir nantinya kita akan bahas bagaimana untuk pergerakan sektor komoditas lainnya yaitu batu bara. Kita akan masuk saja jeda Pak Ibrahim. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Masih di spesial dialog dan kita masih berbincang dengan Bapak Ibrahim yang merupakan pengamat komoditas. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, kita akan bergabung sejenak dengan rekan kami Adrian Simanjuntak untuk mengetahui updatean terkini posisi indeks harga saham gabungan. Silakan Adrian. Dengan Market Flash bersama saya Adrian Simanjuntak. Dan pada jam kali ini kami akan melaporkan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan yang pada awal pembukaan perdagangan dibuka melemah sebesar di kisaran 0,73%. Dan kali ini indeks kembali mengalami pelemahan sampai di 1,39% dan sekarang berada di level 4.482. Sementara untuk dari trading volume dapat kita lihat juga berada di 706 juta. Sedangkan untuk dari trading value-nya sebesar 1,1 triliun rupiah. Sementara juga untuk dari frekuensi Anda dapat saksikan juga berada di 39 kali. Sementara itu juga dapat kami laporkan untuk dari saham penggerak atau yang disebut juga dengan movers. Ada yang pertama dari GWSA, kemudian dilanjut dengan ASBI, kemudian ada juga DYAN, dan terakhir juga dari LMPI. Demikian yang dapat kami laporkan untuk Anda mengenai indeks harga saham gabungan. Kembali ke Anda, David Sanovo. Terima kasih Adrian atas informasinya. Indeks harga saham gabungan masih meninggalkan level 4.500-an, tepatnya di 4.484,76, melemah di 1,38%. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Bapak Ibrahim, merupakan pengamat komoditas. Pak Ibrahim, kita lanjutkan kembali terkait juga dengan harga minyak mentah. Salah satu sektor komoditas lainnya yang memang menjadi sorotan adalah batu bara, begitu. Di mana anjloknya harga minyak dipastikan akan mempengaruhi produksi substitusi energi seperti batu bara. Nah, bagaimana Anda melihatnya, dampaknya bagi Indonesia yang merupakan produsen batu bara juga? Ya, kita tahu bahwa dengan menurunnya harga minyak, dengan sendirinya harga batu bara pun juga pasti akan jatuh. Ya, kita tahu bahwa Indonesia salah satu produsen dan juga eksportir ya, dan dia pengguna juga. Artinya apa? Bahwa pada saat ini kebutuhan untuk batu bara terutama adalah di Cina sendiri saat ini mengalami satu penurunan. Apalagi setelah adanya efek rumah kaca. Kita tahu bahwa di Cina sendiri hampir 80% yaitu menggunakan tenaga listriknya menggunakan PLTU. Artinya pada saat ini terjadi polusi yang cukup luar biasa. Ada perubahan-perubahan yang cukup mendasar di Cina, di Jepang maupun di Eropa. Dia akan menggunakan energi gas. Kita tahu bahwa Cina sendiri sudah melakukan kerjasama di tahun 2015 dengan Rusia untuk penyaluran gas dari Rusia melalui Crimea kemudian ke Cina. Artinya apa? Bahwa kebutuhan untuk impor untuk batu bara dari Indonesia maupun dari Australia ini sedikit relatif akan lebih rendah. Kita tahu bahwa SDM pun juga sudah memprediksi tahun 2016 kemungkinan besar ekspor untuk batu bara sedikit mengalami satu penurunan. Nah, cara untuk mengangkat harga batu bara, cara satu-satunya adalah Indonesia harus memperbanyak PLTU ya di Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mengangkat, menggairahkan kembali pasar walaupun harga batu bara tidak terlalu tinggi harganya. Tetapi saat ini istilahnya harga-harga di 50, 56, 57 itu adalah level-level yang
yang cukup bagus dan signifikan untuk saat ini. Kita tahu di tahun 2016 semester pertama ini masa konsolidasi, seharusnya pemerintah pun juga terus melakukan introspeksi diri, ya Cina pun juga terus kita lihat bahwa Cina, kemudian India, Jepang pun ini saat ini terus melakukan introspeksi kebutuhan berapa yang mereka butuhkan, karena Cina sendiri salah satu produsen terbesar untuk batu bara. Oke, pertanyaan sama juga untuk batu bara, sama dengan minyak mentah tadi, Pak Ibrahim. Di 2015 kemarin, tren dari batu bara juga cenderung mengalami koreksi. Betul. Nah, proyeksi Anda di 2016, apakah kondisinya relatif sama? Iya, relatif sama. Yang kemungkinan besar dia akan mencapai di level 40, di bawah 40 ya. Kita tahu bahwa harga batu bara ini memang sudah jatuh dari tahun 2011, 2012, 2013 sampai 2015. 2016 pun ya untuk saham-saham batu bara ya yang berafiliasi dengan batu bara ini pun juga masih akan berjatuhan. Kalau seandainya harga batu bara sedikit mengalami satu kenaikan, inilah hal yang wajar karena harga batu bara ini saat ini itu sudah banyak ditinggalkan oleh pelaku-pelaku pasar. Oke. Ya, terkait juga dengan pernyataan Anda tadi, Pak Ibrahim, ini cukup menarik. Antisipasi yang harus dilakukan, terutama Anda katakan tadi untuk pembangunan PLTU, terkait juga dengan proyek pemerintah 35.000 megawatt. Ini artinya proyek jangka panjang begitu. Betul. Sementara di sisi lain, di tengah perlambatan dari China yang merupakan negara tujuan ekspor kita selama ini. Tapi masih ada harapan dari India yang juga masih sangat tergantung begitu. Betul. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, ada perimbangan tidak di tengah tren dari harga minyak dunia yang terus mengalami tren penurunan, kemudian ekspor mungkin lebih digeser ke negara India, terus di dalam Ada sisa harapan. Kita tahu dengan adanya India membutuhkan batu bara yang cukup banyak, kemudian di Indonesia pun juga ada PLTU yang cukup besar. Ini kan rumornya kan akan mengangkat secara ke depan harga batu bara akan sedikit lebih tinggi harganya. Tetapi saya katakan lagi bahwa setinggi-tingginya harga batu bara hanya di level 55, 57 ya. Ini level istilahnya level tertinggi di semester pertama. Nah, kita harus melihat bahwa kita harus membantu pemerintah juga ya, bagaimana pemerintah saat ini sedang fokus ya terhadap bagaimana mereka punya komoditas ini bisa berkembang ya. Salah satu-satunya adalah melakukan diversifikasi ya. Kita tahu Indonesia dalam pemerintahan saat ini terus melakukan kaji ulang di mana wilayah yang listriknya belum terpasang, ini akan menggunakan pembangkit listrik tenaga uap. Ini harus diapresiasi cukup bagus karena kita tahu bahwa pemerintah saat ini merasa optimis bahwa kelebihan batu bara ini akan kita gunakan untuk PLTU dalam negeri sendiri. Baik, terakhir Pak Ibrahim, singkat saja terkait juga dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masih berpihak tidak kepada sektor pertambangan kita, terkait juga dengan biaya masuk, biaya keluar, pembangunan smelter begitu? Ya, inilah yang permasalahannya. Kita tahu, saya dari tahun-tahun sebelumnya sudah sering mengkritik pemerintah, ya terutama adalah DPR. Undang-undang Minerba saat itu ditetapkan 5 tahun kemudian diterapkan secara jelas ya di bulan Januari 2014 ya, kita tahu. Tapi kita harus tahu bahwa di sini 5 tahun ke depan saat itu menganggap bahwa ekonomi sudah membaik, tapi kenyataannya 5 tahun 10 tahun ini masih belum ada bapaknya. Artinya apa? Undang-undang Minerba yang sudah diteken ya di masa-masa pemerintahan yang lalu sebenarnya ini belum waktunya diteken. Apalagi dengan pembangunan smelter. Smelter pembangunan memerlukan dana yang cukup besar. Pada saat terjadi krisis ekonomi ya, siapa yang akan membangun smelter? Itu saja. Oke, terima kasih Pak Ibrahim sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini terkait juga dengan proyeksi Anda di harga komoditas. Ya, kesimpulannya tren dari harga baik minyak mentah maupun batu bara masih akan jatuh di 2016 ini. Terima kasih Pak Ibrahim, dan pemirsa demikian perbincangan kami dengan Pak Ibrahim, merupakan pengamat komoditas, dan tetap di tempat Anda karena setelah ini ada rekan saya Erwin Surya Brata yang akan membawakan program Top Stock yang berbincang bersama emiten. Akhirnya saya David Sanovo dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.